Saya tidak bisa melangsungkan pernikahan yang dicatat di kantor urusan agama gitu kan, dan tidak dapat buku nikah. Saya tanya alasannya kenapa, karena usia saya masih di bawah 19 tahun. Selamat datang di channel Lama Bicara Hukum. Terima kasih masih terus mengikuti channel Lama Bicara Hukum. Bagi para member dan bagi para penonton baru, selamat mengikuti dan jangan lupa subscribe dan share video ini untuk berbagi informasi gitu kan. Dalam suatu komunikasi konsultasi antara saya dan kepada para penanya, terutama bagi para subscriber, saya mempunyai suatu grup di WhatsApp, sehingga kita konsultasinya, komunikasinya, tukar informasinya tidak hanya seputar materi video saja, tetapi juga lebih kompleks, lebih luas. Contoh misalnya ketika yang bertanya kepada saya itu berkaitan dengan perkara perceraian, kemudian kita sama-sama membuat satu grup di WA dan bisa bertanya kepada saya berkaitan dengan masalah pribadinya atau keluarganya yang berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh si para fans gitu ya, para fans akun Awam Bicara Hukum seperti itu. Itu sekedar informasinya saja gitu ya. Materi kita hari ini berkaitan dengan dispensasi nikah. Nah, jadi ada suatu yang bertanya kepada saya, padahal saya belum buat videonya, ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Pak Indra, yang terhormat, yang terganteng begitu. Saya ingin bertanya, saya tidak bisa melangsungkan pernikahan yang dicatat di kantor urusan agama gitu kan, dan tidak dapat buku nikah. Saya tanya alasannya kenapa, karena usia saya masih di bawah 19 tahun. Nah, makanya saya membuat video ini. Materi ini berkaitan dengan dispensasi nikah. Artinya saya ingin berbagi informasi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, itu ada batas minimal usia menikah baik untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun begitu. 19 tahun ya. Nah, jadi bagi para mempelai laki-laki atau mempelai perempuan yang belum genap 19 tahun itu tidak bisa dilangsungkan perkawinan di KUA dan mendapatkan buku nikah, kecuali si orang tua mempelai baik laki-laki ataupun orang tua mempelai laki-laki bersama-sama dengan orang tua mempelai perempuan mengajukan dispensasi nikah. Ya, dispensasi nikah itu semacam suatu ya izin seperti itulah ya, minta kelonggaran kepada hakim untuk melangsungkan perkawinan bagi anak-anaknya seperti itu. Nah, dispensasi nikah itu prosedurnya pertama mengajukan permohonan. Orang tua ini mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam atau ke pengadilan negeri bagi yang beragama non-muslim gitu, mengajukan permohonan dengan melampirkan fotokopi buku nikah orang tua, kemudian melampirkan fotokopi ijazah atau akta kelahiran anak yang akan menikah itu tadi, baik laki-laki maupun perempuan begitu, biar hakim bisa mengecek usianya berdasarkan akta kelahiran ataupun ijazahnya itu. Kemudian saksi, kenapa ini dimintakan dispensasi nikah, apa alasan yang mendesaknya, karena undang-undang itu harus mensyaratkan adanya alasan yang mendesak sehingga anak-anak ini diberikan izin untuk menikah ya. Nah, alasan yang mendesak itu berbagai macam ya. Contoh antara mempelai laki-laki dan perempuan ternyata sudah hamil duluan. Apa istilahnya itu ya, MBA kalau ada salah itu.
Tetapi pada intinya karena pergaulan bebas dan seterusnya, hamillah si perempuan ini. Dan ternyata baik laki-laki maupun perempuan itu usianya di bawah 19 tahun. Mau melangsungkan perkawinan secara resmi nggak bisa, mau nikah siri nanti nggak dapat buku nikah. Nah seperti itu. Maka caranya mengajukan dispensasi nikah dengan menyampaikan alasan-alasannya kenapa meminta dispensasi nikah, yaitu karena hamil duluan, begitu. Karena kalau tidak diberikan izin dan menikah sebagaimana pada umumnya akan membawa kemudaratan seperti itu dan berdampak pada kehidupan para anak-anak ini yang menikah ini, begitu kan. Nah, mengenai biayanya itu ya nggak, ranknya antara 500.000 sampai 1 juta lah gitulah ya. Untuk maju sendiri kalau menggunakan jasa pengacara ya itu nanti silakan dirundingkan berapa biaya pengacaranya. Tapi jika bisa maju sendiri akan lebih baik karena itu pengalaman yang berharga, begitu ya. Nah, orang tua ini, apakah harus orang tua yang mengajukan permohonan? Tidak, bisa saja wali nikahnya atau keluarganya yang lain yang pada intinya dia sudah cakap hukum, sudah dewasa, umurnya lebih dari 19 tahun dan masih punya hubungan kekeluargaan dari si mempelai laki-laki dan atau dari perempuannya, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan putusan pengadilan, saudara membawa salinan putusan pengadilan itu ke kantor urusan agama atau ke dinas dukcapil gitu ya, untuk kalau non muslim kan ke dinas dukcapil untuk dibuatkan akte perkawinan. Nah, kalau yang beragama Islam itu perginya ke KUA, datang ke KUA bawa putusan pengadilan itu, barulah nanti dilangsungkan suatu perkawinan ijab kabul begitu dan dicatat di register di KUA dan mendapatkan buku nikah. Jadi kalau Islam itu dapat buku nikah, kalau non Islam itu dia dapat akta perkawinan. Kalau buku nikah diterbitkan oleh KUA, kalau akta perkawinan diterbitkan oleh dinas dukcapil, seperti itu kan. Nah, itu makanya kenapa Undang-Undang Nomor 16 2019 ini mengupgrade suatu batas usia pernikahan, karena setelah melakukan berbagai tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis, memang pernikahan dini itu sangat dihindari. Tekanan psikologis anak dan kedewasaan anak di bawah di usia 19 itu dianggap belum layak, belum cakap, belum dewasa untuk membina hubungan rumah tangga dan ya berbagai macam aspek baik budaya, sosial dan agama, seperti itu ya. Nah, makanya lah oleh hukum dibuatkanlah aturan terbaru batas usianya itu 19 tahun. Jadi bagi orang tua yang memiliki anak ingin menikah di bawah usia 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah, seperti itu. Nah, itu saja materi kita hari ini. Ikuti terus channel Awam Bicara Hukum. Kemudian kita juga ada fanspage di Facebook ya, namanya juga Awam Bicara Hukum. Begitu juga di IG, Instagram Awam Bicara Hukum. Ikuti dan follow karena itu akan menambah peluang Anda untuk men-share informasi berkaitan dengan hukum. Itu penting karena mana tahu saudara Anda, teman Anda itu ingin mengajukan pertanyaan atau sedang mengalami persoalan yang sama yang saya terangkan hari ini, kan dia dapatkan informasi gitu kan. Saya terima kasih kepada yang sudah setia dengan channel Awam Bicara Hukum, para subscriber tetap terus bertahan dengan komunikasi kita di WhatsApp group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.